Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Ini lebih kepada pengalaman pribadi ya, mulai kecil sampai besar, sampai tua istilahnya juga, yang bersinggungan dengan kehidupan nyata. Yang ini secangkir kopi. Oke, kehidupan nyata saya bersinggungan dengan sosial. Kemudian kalau ini bersinggungan dengan ajaran-ajaran agama ya kalau di sini ya. Yang kedua, ya, ini serat-serat, kemudian kitab-kitab karangane wong sing dalam tanda petik jenenge Islami banget. Kemudian yang ini lebih ke ajaran Jawa Islam yang kemudian saya lakukan pendekatan dengan parodinya, parodi filsafat kopi, mulai dari panen tandur, kemudian miwili itu mengurangi daun-daun ranting-ranting pohon kopi supaya nutrisi dari pohon kopi itu nyampe ke bunga. Itu peristiwa hidup juga seperti itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat jumpa kembali di channel kita Lelaku Budaya yang kita tunggu-tunggu kehadirannya dengan edisi baru. Kali ini kita akan mengulik tentang satu karya ilmiah, karya sastra, apapun lah namanya itu. Dan telah hadir di studio kita pada malam hari ini yang biasa menemani saya sebagai host juga, Kang Sawir. Selamat datang. Selamat malam. Selamat malam. Biasanya jenengan menemani saya lah, saya ini jenengan jadi narasumbernya. Iya, dari terdakwa, dari pesakitan sampai duduknya di situ nanti di judge oleh ini beberapa tokoh nanti. Wes tokohnya luar biasa. Sehat ya, Kak Sawir? Alhamdulillah. Nah, iya. Sudah membawa hasil karyanya juga. Dan kali ini saya ditemani oleh, dulu juga pernah menjadi terdakwa, narasumber juga. Interogasi. Pernah diinterogasi terkait dengan tradisi apa ya, pesantren ya dulu. Al-Quran di pesantren pesisir. Nah, itu dulu juga hadir di sini, yaitu Kang siapa ya? Barir lah. Kang Barir lupa. Jumpa kita. Iya. Kita jumpa ya hanya 2 kali nggih. Iya, di warung kopi. Sama ini, Pak. Iya. Sepatu, Pak. Borong ya. Borong. Sepatune tang amoh. Nggih, selamat malam nggih. Oke, selamat malam. Alhamdulillah. Ayo, sehat sedaya nggih. Alhamdulillah sehat. Saya komentator magang di sini. Iya. Ya sama aja, kita kan sebetulnya ingin menyampaikan pesan-pesan dari sahabat kita lewat medsos, lewat podcast ini. Ada 1 pesan, 2 pesan yang tertuang dalam satu karya tulis, yaitu tentang filosofi kopi dan lain sebagainya nih. Kembali ke Kang Sawir nih, sebagai penulis tentang kopi. Miturut jenengan sing kopi niki sebetulnya kopi sing nopo kok sampai menginspirasi jenengan sampai sebegitu dalam. Ada muncul beberapa tokoh atau tokoh yang paling utama di situ, terus terkait dengan bukunya niku bersumber saking pundi. Kalau bicara kopi itu kan hari ini itu kan sudah banyak beredar istilah filosofi kopi. Iya. Tetapi kita juga melihat kopi itu sebenarnya kan minuman sosial yang memberikan efek positif. Iya. Di masyarakat kita ada 3 minuman sosial. 1 kopi, kedua teh, ketiga alkohol. Itu menjadi minuman sosial itu kan. Ketika bertemu dengan banyak orang, suguhannya kalau enggak kopi, teh, atau alkohol. Di beberapa tradisi masyarakat Nusantara sendiri, baik yang di Bajo, Labuan Bajo atau yang mana, itu menggunakan alkohol. Kemudian di beberapa wilayah menggunakan teh. Contoh di Kayu Aro,
kemudian di Malang, di Lawang dan sebagainya. Di mana kebun-kebun itu memberikan sebuah tradisi baru, memberikan sebuah kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak hanya sekedar bagaimana minuman itu, tetapi ada dampak sosialnya. Nah, ya. Makanya ketika saya memiliki kesukaan mulai kecil minum kopi, dan memang menjadi tradisi di keluarga juga kopi itu, di mana bahkan kita melihat pesantren pun menjadi hidup ketika pembicaraan pengajian itu ada kopi. Ketika hanya minum air putih, itu seolah-olah mindsetnya tidak akan bakal muncul pembicaraan yang lebih menarik. Tapi ketika ada kopi, karena bagaimanapun kopi ada kandungan kafein yang memicu orang untuk betah melek. Bahkan ada saraf-saraf yang terbuka sehingga ada bagian-bagian tertentu bawah sadar itu juga ikut terbuka. Sehingga pembicaraannya tidak sekedar pada data-data faktual terkait dengan ilmiah, tetapi pengalaman bawah sadar, pengalaman-pengalaman lampau yang terlupakan, ada korelasi dengan kehidupan spiritualnya akan terbuka juga. Ada kopi, ada solusi. Makanya ada istilah ngopeni pikiran atau ngolah pikiran. Sampai ada entah ini dipaksakan atau tidak, ada dalil-dalil untuk semacam pembenaran tentang kopi dan teh. Disebutkan di situ minum kopi sebelum diseruput dibacakan Yasin 7 kali, insya Allah akan adem. 7 kali ya mesti adem loh. Mau Yasin pisane pirang menit. Itu. Terus itu ada beberapa dalil yang dipaksakan ketika nanti orang itu meninggal dunia, terus di mulutnya masih bau kopi, nanti tidak akan disiksa di bulan. Tapi kan jenengan tidak berawal dari situ untuk membuat satu karya nih. Jadi kalau sedikit sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi ya, kopi itu dulu pernah diharamkan di awal-awal. Ya. Itu di era itu kalau tidak salah saya lupa ini ya. Yang jelas itu pertama karena kaum sufi. Kaum sufi itu lebih menikmati berdiskusi tentang agama, tentang nilai-nilai kesufian itu justru tidak di masjid atau di tempat ibadah, tapi justru di warung-warung kopi. Dengan menikmati kopi, tadi dia mendapatkan kafein sehingga dia tetap melek. Nah, karena kebiasaan itu justru rumah ibadah menjadi sepi, oleh penguasa waktu itu diharamkan. Dan kemudian muncul narasi baru yang seperti jenengan katakan tadi, dimunculkan dalil-dalil baru bahwa siapapun yang minum kopi, ketika di mulutnya masih tercium aroma kopi, malaikat akan berselawat terus. Itu sebenarnya kan ya namanya dalil kan bisa saja tuh dibuat-buat. Tetapi kalau saya justru melihat kopi itu tidak sekedar bagaimana narasi-narasi yang dibangun, tetapi justru kepada kebiasaan-kebiasaan yang muncul dan terekam. Bahkan kalau kita melihat sejarah di Ponorogo ataupun pesantren-pesantren di era Perang Jawa atau sebelum Perang Jawa dan pasca Perang Jawa, itu peredaran candu di Nusantara itu juga sangat intens sekali. Dan bahkan di kaum bangsawan dan pesantren itu sudah terimbas candu itu. Sudah masuk ke kalangan pesantren juga. Iya. Makanya beliau-beliau itu, para pemuka agama dan tokoh masyarakat dan bangsawan itu berpikir bagaimana melepaskan candu. Akhirnya terpikir, dan memang ada kesamaan walaupun efeknya sedikit berbeda. Kalau candu efeknya adalah orang menjadi halusinasi dan kehilangan daya pikir kemudian produktivitas. Tetapi ketika menggunakan kopi justru muncul kreativitas dan produktivitas itu dengan cara apa? Dileletkan di rokok, CT. Tradisi CT itu muncul karena perlawanan candu. Itu saya sempat melakukan kajian, tapi saya menghentikan karena yang saya takutkan bukti sejarah itu justru akan merusak sejarah positifnya. Karena bagaimanapun ada ketika sejarah negatif muncul, pasti akan digoreng yang negatifnya dulu tuh. Sehingga yang positif akan hilang. Karena peredaran candu itu pesantren pun juga bermain waktu itu. Makanya saya tidak melanjutkan supaya sejarah positifnya tidak hilang. Nah, akhirnya yang saya munculkan bagaimana saya fokus di CT, di kopi, dan tembakau. Di buku-buku ini saya juga menggunakan pendekatan-pendekatan
pemahaman spiritual dengan menggunakan rokok, kopi, bahkan aktivitas-aktivitas lain yang secara tradisi pemikiran itu sedang dipakai. Contoh misal, ketika kita terpaksa harus diam, menyeruput kopi pahit, kita tidak boleh mengatakan kopi pahit hanya pada sekedar rasa di lidah. Tapi pahit itu coba dikorelasikan atau dicari benang merahnya dengan kehidupan. Bahwa sebenarnya kopi pahit itu kalau kita mau menikmati, ya, bahkan para pecinta kopi itu akan bisa menemukan rasa manis, gurih, bahkan floralnya yang ada di dalam kopi, aroma tanah, aroma pohon pinus, aroma rumput itu juga muncul. Dalam kehidupan seperti itu. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan yang namanya peristiwa tidak enak, sama dengan pahitnya kopi. Tapi ketika kita mencari hikmahnya di dalam peristiwa itu, kita akan menemukan pencapaian-pencapaian spiritual juga. Nah, itu yang kemudian saya tuangkan di buku-buku ini. Bagaimana pendekatan kopi yang pahit, kopi yang hitam, kopi tubruk, itu pun juga saya gambarkan. Makanya ada filosofi kopi di buku ini. Mulai dari tanam, pemilihan biji untuk benih, itu juga kita juga melihat namanya bagaimana syahadat Rasul dan syahadat Gusti Allah. Syahadat ain. Di biji kopi seperti itu juga. Buah kopi yang hanya ada satu biji kopi tidak bakal bisa menjadi benih. Karena dia itu adalah biji gagal secara nutrisi untuk pembibitan. Tapi ketika satu buah kopi itu ada 2 keping, ini bisa menjadi bibit. Karena itu wilayah manusia, berpasang-pasangan, yang wilayah tunggal, yang milik Gusti Allah saja. Tidak bakal bisa selain Gusti Allah bisa tumbuh di sini, kan begitu. Nah, itu saya ulik juga di situ. Kebetulan kan saya juga pemain kopi. Saya sempat menerjuni dunia kopi, itu tidak hanya sekedar membuka kedai. Saya juga sempat menanam, saya juga sempat melakukan proses pasca panen sampai menjelang menjadi kopi dan menjadi bubuk kopi itu. Itu pengalaman-pengalaman itu saya coba untuk saya carikan padanan-padanan, saya carikan korelasinya dengan perjalanan spiritual, ajaran-ajaran agama, baik ajaran agama Jawa dan ajaran agama Islam yang dijawakan atau ajaran Islam yang sangat puritan. Saya juga mencoba mencarikan padanan itu apakah ada sama. Saya melihat bagaimana Gusti Allah dalam beberapa suratnya yang paling eksklusif, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah atas nama Tuhanmu, di mana di ciptaannya. Nah, itu yang saya gunakan untuk membaca peristiwa itu. Makanya di buku ini pun juga ada istilah cangkir laras. Cangkir laras itu pun kemudian saya gunakan untuk membuat branding dan membuat sebuah saya tidak mengatakan panti asuhan ya. Karena saya sangat tidak menarik ketika ada istilah panti asuhan, anak menjadi introvert. Saya istilahkan panti asih atau rumah belajar, bukan rumah singgah, tapi rumah belajar, rumah berkumpul. Itu dengan menggunakan nama cangkir laras juga, dicancang, dipikir, dilaras. Kalau dicoba kita pahami, yang namanya dicancang kan diikat, ditaleni, dipikir, dan dilaras. Ini kan bentuk syahadat juga loh. Bersahadat itu tidak hanya mengucap loh, tapi bagaimana kita berani mengatakan saya bersaksi dengan sesungguhnya. Wong ade ora urip jawahi nabi kok wani bersaksi dengan sesungguhnya. Orang nyekseni dengan mata toh. Tapi dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa, dengan kisah-kisahnya, dengan ajaran-ajarannya seperti itu. Makanya di buku-buku ini pun istilah-istilah itu saya terjemahkan dengan menggunakan bahasa keseharian. Pendekatan-pendekatan kita yang kita lakukan keseharian, mulai dari ngerokok. Jare wong Jawa, ngerokok iku nyiso tegesan. Teges maneges parang-sangan parang urip. Teges maneges seperti ini. Ini tegesan. Pungkase uripmu nyiso reget apa amal kebencian. Ini kan sebuah pelajaran dari orang mengatakan makruh. Rokok itu makruh, ini ngaramkan juga.
Tapi bagi saya satu tertentu ini menjadi halal dan wajib buat saya rokok. Tapi suatu tertentu menjadi haram ketika saya hanya mengedepankan nafsu saya pengen rokok. Makanya saya katakan rokok itu nyisor tegesan teges maneges marang sangan paraning urip. Manusia diciptakan oleh Gusti Allah untuk menjadi apa? Jadi Al-Baqarah 30 seperti itu kan. Nah, kita mau jadi apa di situ? Kita menjadi khalifah atau yang dipertanyakan malaikat sebagai perusak alam dunia? Yang dikhawatirkan malaikat. Nah, nek bukunya sendiri kan ada 3 jenis, 3 macam. Ini sesuai dengan perjalanan spiritual jenengan, ada urut-urutannya dulu. Insya Allah nggih, ini ada urutannya. Okay. Yang ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Ini lebih kepada pengalaman pribadi ya, mulai kecil sampai besar, sampai tua istilahnya juga. Yang bersinggungan dengan kehidupan nyata. Yang ini secangkir kopi. Oke, kehidupan nyata saya bersinggungan dengan sosial. Kemudian kalau ini bersinggungan dengan ajaran-ajaran agama ya kalau di sini ya. Yang kedua. Ya. Yang ini secangkir kopi. Kemudian kitab-kitab isi karangane wong sing dalam tanda petik jenenge Islami banget. Kemudian yang ini lebih ke ajaran Jawa Islam yang kemudian saya lakukan pendekatan dengan parodinya. Parodi filsafat kopi. Mulai dari panen tandur. Kemudian miwili itu mengurangi daun-daun ranting-ranting pohon kopi supaya nutrisi dari pohon kopi itu nyampe ke bunga. Itu peristiwa hidup juga seperti itu juga. Ada saatnya pangkur kalau di Mecopat. Ada saatnya kita mundur sebentar. Mungkur. Ada beberapa yang harus kita hilangkan di diri kita ini supaya bisa muncul maksimal. Mengendapkan wilayah ego. Tidak kita munculkan, tapi wilayah akal dan rasa yang kita munculkan supaya yang namanya nur ilahi itu bisa memancar penuh, bisa berbuah baik. Nah ini yang saya gunakan sampai kemudian pilihan-pilihan biji yang mau disangrai atau setelah biji dipanen, buah dipanen, ini mau diproses apa? Proses natural yang begitu dipanen dijemur sampai kering atau langsung dikupas. Kemudian itu menjadi full wash, itu pun juga kita bahas di situ. Dengan kita jadikan sebuah analogi dalam pencapaian spiritual, proses hidup. Bahkan dalam sangrai dan di waktu menyeduh. Seperti itu. Oke. Kang Badir mungkin menambahi. Kalau saya lihat dari pemaparan dari Kang Wira ini, Kang Wira mencoba melakukan pendalaman holistik mungkin seperti itu nih. Tidak hanya dari sisi historisnya, namun ada sisi atau sisi imanennya, namun ada sisi transenden. Di mana orang mungkin melihat dari sekilas mengenai pembacaan judul ya, secangkir kopi, kemudian ada filosofi kopi. Mungkin yang Kang Wira tadi jelaskan di awal, korelasi kopi dengan kebudayaan masyarakat sekitar ya. Tapi ternyata setelah didalami lebih jauh, ternyata ada korelasi dengan aspek-aspek nilai keagamaan di sana, nilai-nilai yang bersifat spiritual, kombinasi dengan Jawa. Bahkan tadi sempat mengaitkan dengan ada hadis dan sama sebenarnya dulu juga tradisi ini sempat terjadi juga di dunia Arab saat itu ketika ada penjual terong yang membuat hadis al-bandinjan syifa min kulli da' itu kan. Jadi begitu kuatnya tema kopi ini sehingga menarik berbagai orang untuk mengkajinya sampai ada muncul hadis-hadis seperti itu kan, berarti kalau nggak kopi ini menarik nggak mungkin bisa seperti itu. Kemudian mungkin yang ingin saya tanyakan ke Pak Wira juga, tadi sempat ada trilogi dari buku mulai dari kehidupan, kemudian mulai sampai tadi ada menarik filosofi dalam mungkin merawat ya, mulai dari menanam sama merawat kopi dikaitkan dengan nilai-nilai filosofi yang dikemas dengan parodi. Nah, saya itu teringat sebuah konsep tasawuf yang konsep ini diperkenalkan atau dipopulerkan oleh
Bayazid Abu Yazid Thaifur al-Bastami abad ketiga Hijriah ya. Di mana beliau juga mirip-mirip dengan ini. Dinamika seseorang manusia di dalam kehidupannya itu melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah takholi, menyucikan diri dari hal-hal buruk, seperti yang pertama ya dari trilogi ini, di mana berdinamika dengan kehidupan umat manusia. Kemudian setelah itu tahali, mengisi, gelasnya sudah dikosongkan nih, seperti gelas kopi mungkin sudah dikosongkan, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Setelah itu ada tajali, dan ternyata saya temukan ada istilah tajali. Nah, gimana sih Pak Wira dalam menemukan apakah itu spontan, apakah itu Pak Wira dalam menulis ini, kemudian saya menemukan ada serat-serat lain yang menginspirasi saya. Saya sebelumnya itu menulis, kemudian katanya sempat diendapkan. Nah, gimana di luar dari substansi, kisah-kisah saat penulisan ini ya? Silakan Pak Wira. Jadi sebenarnya buku ini naskahnya sudah selesai 7 tahun yang lalu. Tetapi bahasa penuturannya terlalu akademik. Sehingga ya enggak tahu ya, saya juga walaupun koyok ngene iki ya sik ngugemi ajaran Jawa. Lek urung klik, lek urung oleh wisik, urung oleh isaroh, urung oleh izin, itu saya belum berani. Sehingga buku itu, naskah itu saya tumpuk saja. Saya tumpuk, terus kemudian waktu corona kemarin, itu naskah itu ketemu lagi. Saya baca lagi, saya tulis ulang lagi, tapi juga belum berhasil. Walaupun sudah menjadi naskah kedua. Nah, waktu itu saya masih tinggal di Malang. Begitu saya pulang ke Ponorogo, ya jenenge wong Jawa mulih nanggone leluhure dhisik pamit nanggone bapak ibu di makam beliau, cerita aku wis mulih pengen urip nang Ponorogo meneh, terus nanggone leluhur sampai dengan yang paling terakhir yang ada di Ponorogo saya datangi semua. Nah, kemudian setelah itu ketemu dengan salah satu keluarga. Tiba-tiba saya dikasih kitab. Suluk. Serat. Waktu itu cuma saya masukkan tas saja karena ketertarikannya belum ada. Nah, belum klik. Selang beberapa waktu saya lupa, kemudian saya membaca lagi. Menarik ya. Bagaimana seorang Mbah Kasan menyampaikan kepada murid-muridnya, kemudian muridnya yang terkenal itu Ronggo Warsito meneruskan ajaran itu dengan gaya bagaimana loh. Dengan bahasa begini lebih enak nyampe di pikiran ya, dirasa. Tapi kalau sifatnya tulisan terlalu akademik, itu pasti akan ada dialogisme di sini. Ketika bicara dialogisme, yang terjadi adalah saling mencoba menguji. Nah, wilayah tasawuf, wilayah ajaran-ajaran rasa itu kan tidak bisa ketika hanya ditangkap dengan akal. Artinya apa? Ada ramuan-ramuan yang belum saya masukkan di naskah itu. Ramuan apa? Mengajak untuk duduk bersama. Tidak merendahkan, tidak meninggikan, tapi duduk bersama. Makanya kemudian saya mencoba duduk bersama itu paling nyaman dengan apa? Dengan kopi. Nah, akhirnya saya bikinkan kerangka lagi. Saya coba lagi, saya otak-atik. Ngotak-ngatik ada lebih sekitar 4 bulan, 5 bulan itu. Sampai kemudian muncul kerangka baru. Wah, ini menarik kalau dipecah menjadi, waktu itu tetralogi, bukan trilogi. Menjadi 4. Naskah 1 saya bedah menjadi 4 naskah. Tetapi kemudian di naskah yang terakhir, saya belum berani mengeluarkan karena belum klik. Terlalu istilahnya terlalu wong pesantren sir ya. Jadi wilayah yang sangat rahasia. Itu yang saya khawatirkan. Kalau arahnya positif, justru saya akan bisa menyimpangkan dari orang-orang yang terlanjur percaya dengan apa yang saya tuliskan. Mulai nek keliru nih dosaku nanggung sampai akhirat. Nah, kalau ada negatif, ini malah jadi masalah, debatable. Yang saya tahu kan di wilayah positif, makanya yang satu tidak saya keluarkan. Akhirnya muncul cuma tetralogi ini. Tapi ini adalah runtutan dari waktu ke waktu. Ini waktu muda sampai dewasa akhir, awal. Yang buku kedua adalah saya menggambarkan saya sudah memasuki wilayah dewasa akhir. Dan bahkan yang di buku terakhir itu saya mencoba untuk mengkaburkan itu menjadi sudah tidak ada eksistensi saya. Tapi yang ada adalah peristiwa-peristiwa yang tergantikan dengan benda-benda. Jadi semacam analogi benda
entah itu artefak masa lampau atau benda hari ini, seperti itu. Yang keempat, kalau yang masalah tajali tadi ya, itu memang di Mocapat mulai dari mijil sampai dengan pucung, tembang Jawa. Nah, tembang Jawa itu kan prosesnya sama, proses perjalanan spiritual sampai ketemu tajali. Bagaimana kita harus suwung dulu, pengkosongan. Ketika kita tidak kosong, bukan kosong kemudian tidak ada apa-apa, tapi kosong ini adalah kondisi diri kita ini sebenarnya penuh, tetapi membuka lebar-lebar ruang ini. Tidak melakukan penolakan, tidak tidak membawa pagar duluan, tapi pintu pagar ini kita buka lebar-lebar. Kalau istilah di kopi, cangkir ini kita kosongkan, atau paling tidak kita kasih ruang separuh, supaya ketika diisi ulang itu masih ada wadah, dan siapa tahu yang diisikan itu bisa berbaur, bisa saling melengkapi, bisa menyempurnakan. Makanya kenapa saya lebih menarik ketika membahasakan di buku ini tidak saklek menggunakan istilah-istilah kitab-kitab yang berbau kearab-araban bahasanya, tapi justru menggunakan Jawa pun juga tidak terlalu Jawa. Tapi peristiwa hari ini kita ngopi, bagaimana kita mengosongkan cangkir, bagaimana kita di dalam kopi tubruk ini ketika baru diseduh, kita tidak boleh langsung diminum. Itu saya gambarkan juga, karena kopi tubruk pasti setelah diseduh, ampas kopi belum mengendap, masih di atas. Ketika kita paksa minum, yang terjadi apa? Gigi kita akan tersangkut oleh ampas kopi yang belum mengendap, belum terekstraksi maksimal. Rasanya pun belum maksimal, karena apa? Belum terekstraksi selesai. Proses blooming ini, pembuangan karbon, samanya ketika kita menghadapi peristiwa. Kalau semua peristiwa langsung kita hadapi, yang kita nikmati bukan hikmah, tetapi karbon. Apa ya namanya? Reaksi emosi ya, reaksi toksik. Nah makanya di buku ini pun saya juga akan menggambarkan, lek ngombe kopi ini tubruk, barbok com, barbok seduh, ojo langsung diombe, tokno sik sampai rada anget, atau paling tidak sampai beberapa detik atau menit. Lek kowe ndek sendok, gawen sendokmu digawe ngaduk. Bahkan di sini pun saya juga menggambarkan cangkir ini ibarat syariat. Kalau kita belajar agama, 4 tingkatan jangan pernah ditinggal salah satu, harus tetap satu paket. Bayangkan ketika kita beragama tanpa syariat, seperti minum kopi tanpa cangkir. Lek tumbas kopi nih, di tangan terus diseruput, banyak panas, tumpah juga. Sendok ini adalah penggambaran adab. Bagaimana sendok, walaupun seolah-olah sendok ini tidak berfungsi, tapi tanpa sendok, bisakah kita mengaduk itu, memunculkan rasa yang ikut mengendap dengan ampas itu, atau yang masih di atas, yang ikut dengan foam. Foam itu adalah untuk yang bercampur dengan ampas di atas warna coklat keemasan itu. Itu nutrisi-nutrisi yang sangat istimewa sebenarnya kalau di kopi itu. Bagaimana supaya kita bisa melarutkan itu diaduk. Kalau kita hanya mengedepankan ilmu tanpa adab, yang terjadi adalah kita menjadi abu. Ilmu tanpa adab, kita menjadi abu, kita menjadi beringas. Tapi kita hanya menggunakan adab, kita menjadi babu. Tanpa ilmu seperti itu, ada penggambaran-penggambaran juga di buku-buku ini. Dalam taraf tingkat kita beragama dan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat gitu. Kalau misalkan saya menggambarkan itu syariat wadah sebagai dalam bentuk cangkir kopi atau cup apa tuh, dalam bentuk-bentuk yang lain. Terus kita isi dengan thariqahnya itu isi kopinya, airnya. Terus hakikatnya proses penyeduhannya, nah kita bisa menemukan kemakrifatan untuk bisa feel sampai kepada rasa itu kan, baru kita proses hening, nung. Nah niku. Kira-kira nyambung kali kopi ini proses niku penyeduhan sampai kepada kita bisa merasakan kekosongan diri kita. Mungkin nanti
sampai ke level situ wis ora eneng iki pahit, iki legi atau bagaimana begitu? Mungkin saya ulangi lagi dengan proses mulai dari tanam. Biji untuk benih benar-benar dipilih. Biji pilihan. Nah, biji pilihan. Bibit unggul. Supaya dia bisa menjadi winih. Nah, setelah jadi winih, ketika dia tumbuh, itu pun nanti ketika sudah tertanam berjajar begitu, petani harus tega membuang beberapa pohonnya. Supaya apa? Didangir, disiangi, kemudian penjarangan ya. Penjarangan. Bahkan nanti ketika dia sudah tumbuh sebelum berbuah, ketika ranting cabangnya terlalu melebar dan tinggi, ini pun harus dipangkas. Sebagaimana kita di dalam pengendapan tadi, lek pikiranmu terlalu liar, pangkasen. Karena apa? Wilayah akal kalau terlalu liar, bagaimana rasamu, bagaimana kedalaman dirimu akan hilang. Aku besar, itu tutup dengan aku kecil, kan begitu. Yeah. Nah, makanya di situ juga ada proses-proses yang saya ceritakan juga sampai dengan ketika dia mau berbunga. Ada proses miwili, motong ranting-ranting yang bakal mengganggu nutrisi sampai dengan menjadi bunga dan buah. Setelah itu, ketika panen pun, itu petani juga harus menunggu momentum yang pas, yang benar-benar mateng, tidak terlalu muda atau bahkan kematangan. Ada perhitungan tertentu. Ada perhitungan tertentu. Kita melihat warnanya, kita melihat empuk atau si buah. Yeah. Kemudian setelah itu dipanen. Setelah dipanen, ini mau diapakan? Ini cocoknya nanti, ini mau kita jual untuk kafe-kafe dengan metode brewing yang macam-macam. Espresso, pakai drip, atau tubrukan, atau pakai yang hybrid yang digodok itu. Kotrok. Dari situ itu sudah dipilih bibit-bibit sampai dengan bahan baku ini sudah dipilih. Oh, yang cocok ini untuk tubruk, berarti yang natural. Ini untuk ini berarti ini yang semi wash atau honey process. Ini yang full wash. Nah, setelah itu seperti itu dikupas jadi green bean. Setelah dikupas pun itu ada proses yang namanya resting atau herving ya. Jadi dibiarkan dulu. Resting. Resting itu dibiarkan setelah dikupas supaya apa? Ketika biji dikupas itu kan ada proses gesekan panas toh. Supaya menjadi suhu yang pas, rata-rata kuku hangat kuku ataupun sesuai suhu ruangan itu dibiarkan beberapa waktu. 2 hari, 3 hari baru itu bisa disangrai. Ada yang bahkan membiarkan itu puluhan tahun. Karena apa? Kalau kita melihat beberapa brand-brand besar, itu ada kopi yang usia 10 tahun baru di roasting. Karena karakter rasa akan lebih maksimal di situ. Nah, di situ pun saya juga ceritakan di dalam pencapaian perjalanan spiritual manusia. Supaya apa? Supaya orang menep tadi. Nek wis menep, arep dadi apa ae iku iso. Arep dadi wayang sing dikeplek-keplek dadi model koyo cakil, dia akan mampu. Didadekno Arjuna, dia mampu. Didadekno Lesmana, dia mampu. Didadekno Yudhistira sing nggawa jamu Kalimasada, dia juga mampu. Karena apa? Dia sudah melampaui fase-fase itu semua. Sudah selesai dengan persoalan hidupnya. Dia tidak akan protes. Iki engko aku digiling kasar, giling alus, nggawe espresso atau nggawe drip dengan V60 atau V6 drip, digawe Turkis model Turkis kotok model Turkis atau kotoknya model Jawa Tengahan yang kemudian dicampur dengan arang atau tubruk biasa. Pribadi itu atau kopi itu tidak akan protes karena dia sudah menjadi kopi. Manusia sudah jadi manusia. Gusti Allah ndadekne aku apa? Jare kudu trimo. Yeah. Urip sak dermo nglakoni titahe Gusti. Sak dermo urip sak dermo mampir ngombe. Ngombe sing kaya apa? Ngombe karena ngelak, apa ngombe karena menyantuni tubuh ini butuh cairan. Dan bahkan di buku ini pun saya juga menggunakan istilah kopi ngopeni karo ngopini. Kopi ngopeni karo ngopini. Kopi sebagai benda, kopi sebagai nilai, ngopeni sebagai tindakan. Ngopeni itu adalah menyuguh kopi, atau ngopeni sebagai pemeliharaan, memelihara siapa saja.
apa namanya kayak Al-Baqarah 30 kuwi kayak ngono kuwi lho. Jadi kita memakai Gusti Allah menaungi menjadi rahmatan lil alamin toh. Yeah. Nah, kemudian ngopini ini bisa hanya sekedar bagaimana kita membuat narasi-narasi, tetapi narasi-narasi yang membangun atau yang merusak. Yeah. Nah, seperti itu. Makanya di di buku terakhir itu proses-proses itu saya jelaskan juga, walaupun mungkin orang terjebak di peristiwa awal brewing. Loh, kok jeruni tidak ada bahasan brewing sama sekali. Tapi ketika semua sudah selesai dibaca, dirangkum, oh ya sama. Seperti itu. Ya, belum masih proses ini yang terakhir. Edisi keempat. Yang ini buku yang ketiga. Buku ketiga. Sangkir kopi meneruka rasa lagi. Yang Barir, monggo tambahi. Ini cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Sawer ya. Atau dalam di tulisan ini Pak Wirasto ya. Bahwasanya ternyata kopi itu melalui banyak sekali tahapan-tahapan, banyak sekali proses yang dilalui sehingga dia kemudian bisa mencapai titik di mana dia ada di cita rasa yang terbaiknya gitu loh. Dan ketika dia sudah berada di titik di mana dia sudah di puncak tadi itu menjadi khalifah, dia akan siap ditempatkan di mana saja. Dan orang-orang yang bisa merasakan kepahitan itu baru tahu, bisa menemukan oh ternyata di sana ada banyak sekali macam rasa. Mungkin seperti manusia ketika dia sudah punya banyak kompetensi itu, dia akan siap ditempatkan di mana saja. Nah, ini agak bahaya sebenarnya. Jadi saya ingin mengaitkan dengan konteks saat ini, Pak. Kopi dengan konsep yang tadi itu, saya tadi agak muncul ide nakal ini. Ide nakal apa? Saya tertarik sekali Pak dengan pernyataan Pak Sawi tadi loh. Siap. Berarti kan mungkin dari apa yang diajarkan oleh leluhur kita di dalam budaya yang disebut dengan ngopi ini, kadang kita menemukan ada budaya atau ajaran manusia untuk dilatih dia melakukan penerimaan diri, dan ketika dia sudah bisa melakukan penerimaan diri, dia akan bisa menerima kenyataan di dalam hidupnya, entah itu dia ditakdirkan sebagai apapun yang dia akan menerima. Nah, konteks saat ini di bangsa kita, terutama kontemporer ini, seringkali kita temukan ada seseorang yang tidak mampu menerima kenyataan. Pimpinan kita masih kurang, pengen nambah. Rakyat kita kurang karena apa yang dia alami. Pada akhirnya sekarang terjadi demonstrasi atau huru-hara. Itu kan mungkin anak cucu yang saat ini ada cucu leluhur kita ternyata mungkin kehilangan apa yang ada di dalam filosofi itu terkait penerimaan diri untuk menerima kenyataan itu, Pak. Atau ada nilai-nilai lain yang menjadi pesan di buku ini? Di buku pertama itu ada tiga tokoh muda yang saya jadikan ini penggambaran. Satu sosok yang sangat ambisius, perempuan ambisius sampai dia mendalami dan memanifestasikan konsep feminisme barat, sampai akhirnya dia lupa fitrah dia sebagai perempuan. Ya, kita bicara fitrah ya, bukan bicara masalah pembeda antara laki-laki perempuan di peran kehidupan ya. Tapi fitrahnya, Nyun Sewu, perempuan punya payudara yang kemudian menjadi wadah untuk keluarnya air ASI. Ada kandungan, ada rahim. Laki-laki tidak punya itu semua, tapi punya satu alat kelamin yang kemudian itu sebagai jalan keluarnya sperma, sebagai indung sesuatu yang bisa menjadikan indung telur itu berkembang. Nah, di gambaran perempuan ini dia terlalu berobsesi menjadi feminisme sehingga dia menjadi dewi yang sebenarnya kehilangan kerajaannya sendiri, menjadi ratu yang kehilangan kerajaannya sendiri. Karena apa? Esensi menjadi ratu itu bagaimanapun bisa ngayomi masyarakatnya. Karena dia terjebak di feminisme, dia menjadikan laki-laki sebagai musuh. Di situ kemudian saya gambarkan oleh Mbah Wira itu diberikan penyadaran bahwa di Jawa, di Islam Jawa itu perempuan itu memiliki 3 sebutan. Garwo, sigarane nyawa. Ketika kita akad nikah,
laki-laki dan perempuan sudah menyatu. Ikatannya dengan apa? Dengan Allah. Kamu siap menjadi suami dan kamu siap menjadi istri. Ketika menjadi suami, tanggung jawabmu apa? Menjadi istri, tanggung jawabmu apa? Ketika ini salah satu sudah tidak berjalan, otomatis rumah tangga pasti akan terjadi. Nah, itu juga saya gambarkan juga di situ. Bagaimana posisi garwa sigara nyawa ora iso dadi nyawa sing sitoke dadi tengah, sitoke dadi kiwa, sitoke dadi ngarep, sitoke dadi mburi. Jenis sigaran toh. Seperti mata uang. Kalau mata uang satu sisi saja, ora payu didol, ora payu gawe tuku. Kemudian di situ juga saya gambarkan juga sisian. Sisian bukan kemudian kita sisihkan, tidak. Kita berdiri sejajar di situ antara laki-laki dan perempuan. Sesandingan. Bahkan ada tiang wingking. Tiang wingking bukan kemudian di belakang, tidak boleh tampil di depan, tidak. Justru perempuan di dalam rumah itu penjaga gawang dan juga sebagai support. Nah, di feminisme kan tidak ada gambaran seperti itu. Justru di Islam Jawa, di kejawaan itu digambarkan bagaimana perempuan ini memiliki peran yang tidak gemen-gemen. Justru sangat mungkin dia pada posisi begitu mulianya, memiliki kekuasaannya banyak. Bagaimana seorang laki-laki itu tidak bisa mengatur rumah toh? Ya kan? Bahkan madrasah pertama anak itu kan ibu. Bapak tidak bakal mampu. Begitu mulianya fitrah perempuan. Tapi kemudian si Lintang ini ya, di tokoh ini, karena dia terjebak di feminisme barat, dia melupakan itu. Kemudian ada sosok Raka, kemudian ada Bima. Yang mana dua orang ini juga memiliki obsesi yang satu karena basicnya adalah orang yang ambisi dengan karir. Dia sudah memiliki apapun. Tapi kemudian setelah dia mendapatkan apapun, dia justru kehilangan apapun itu. Dia ngejar IPK sampai summa cum laude, sampai kemudian dia bisa bekerja menjadi pemilik perusahaan dan ataupun pegawai yang sudah top. Lambat laun dia kehilangan temannya. Karena apa? Persaingan itu di dalam bisnis, di dalam karir itu mau tidak mau kan menghilangkan orang lain supaya dia pada posisi atas. Ketika kita berlomba, otomatis akan ada yang dikalahkan. Sadar tidak sadar sedang menghancurkan orang lain. Bahkan di buku ini pun saya gambarkan manusia hari ini sudah seperti orang yang sedang berlomba lari. Kita mengejar jam. Bagaimana pagi kita lupa bahwa ketika sholat subuh, salam, kita tidak terobsesi mengerjakan sholat subuhnya tadi, tapi terobsesi aku bariki kudu nyantor, kudu ini, lupa bagaimana Mas Randi, inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahnya itu sudah hilang. Salamnya, assalamualaikum kanan kiri. Bagaimana kita mengucapkan salam tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita mengejar, kita berlomba. Bahkan hari ini pun lampu merah, kuning, hijau itu sudah terkaburkan. Apalagi kalau kita melihat di jabatan hari ini. Orang lupa bahwa jabatan sama fungsi itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Jabatan itu hanya tempat duduk, di mana tempat duduk dan jabatan ini memiliki fungsi yang harus dikerjakan. Dia menjadi ketua, menjadi pimpinan, menjadi ketua ibarat kepala organ tubuh ini. Di dalam kepala itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Yang mana itu juga ada otak di sini. Artinya apa? Dia harus bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa mencium, bisa memberikan wejangan-wejangan, bisa memberikan perintah yang tidak memperbudak. Kan begitu. Nah, hari ini yang terjadi adalah dia hanya menjadi otak saja. Yang mana lupa bahwa otak ini tersambung di mana? Belakang. Apa saya tulang sulbi ya? Sampai kemana itu? Ini yang hari ini manusia itu atau saya saja itu seringkali melupakan itu. Sehingga makanya saya perlu mencatatkan bahasa nih kerennya ilham ya atau hidayah. Itu saya catatkan supaya tidak lupa. Suatu waktu ketika saya lupa menemukan buku saya lagi,
oh iya ya, aku sudah melakukan kesalahan di sini. Makanya perlunya saya mencatatkan itu. Bahkan di buku ini pun di beberapa muridnya tadi itu ada proses pembelajaran hidup kepada salah satu muridnya Mbah Wira di dalam buku ini. Sekali pertemuan pertama dia ditanya, apa yang menjadikan kamu resah hari ini? Apa yang pernah menjatuhkanmu hari ini? Apa yang kamu inginkan hari ini? Dan kamu harus bisa merawat 3 hal. Tolong catatkan. Kemudian taruh tempat yang sering kamu lihat. Jadi proses-proses pembelajaran itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang selalu dia mengingatkan. Karena apa? Manusia hari ini seringkali lupa dengan tujuan. Dan tujuan itu seringkali menjadi sebuah garis finish. Padahal tujuan itu ketika selesai, istilah kiamat itu kiamat kecil ada, kiamat sedang ada, kiamat besar kan ada, kiamat mutlak juga ada. Proses perjalanan hidup kan ada kiamat kecil. Oh, tujuan satu selesai, ada tujuan berikutnya, tujuan berikutnya, sampai bagaimana hidup kita hari ini. Ada menjadi anak bayi ya, bayi kemudian menjadi anak menjadi remaja menjadi dewasa awal menjadi dewasa akhir dan menjadi tua dan mati. Nah, proses-proses ini seringkali dilupakan manusia. Duwe gelar kaji, tahu belajar agama sampai mentok, ketika mendapat jabatan, ketauhidan itu kalah dengan yang lain, kan begitu. Bahkan kalau kita sedikit mengulik ya, apa yang disampaikan oleh Cokroaminoto, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sebaik-baik siasat. Ini sebenarnya kan kalau kita kaji, bukan sekedar slogan, tapi bagaimana menempatkan diri kita ini. Kita harus punya ilmu yang sudah paripurna ilmunya, ketauhidan sudah matang betul, sudah murni betul, dan siasat bukan siasat untuk menjatuhkan, tapi siasat di sini adalah bagaimana kita berstrategi supaya kita tidak menjadi orang yang kufur dengan diri kita sendiri dan menyengsarakan orang lain karena kita sudah siap menjadi pemimpin di sini. Bagaimana pemimpin itu harus bijaksana tuh dan arif. Kalau hanya arif saja tidak bijaksana, yang terjadi adalah akal-akalan. Wong pinter, lek gak bijak, itu ada ngakali saja. Ya. Seperti itu. Alim, abid, adib. Kalau dalam istilah di kalangan pesantren, orang alim, banyak ilmu, abid, yang suka beribadah, dan juga adib, yang mempunyai adab, etika. Nah, itu ada beberapa fase-fase di dalam kalangan pesantren kan, nanti kan saya menemukan seperti itu, menghafal, melakukan, terus juga kita harus punya lelaku. Nah, saya menarik ini dibahas. Kita masih menunggu yang edisi terakhir itu, sing feel-nya yang belum dapat itu tadi. Wilayah apa ya? Wilayah yang sangat personal ya. Yang ditakutkan nanti ketika itu terlalu diyakini orang. Ya orang pengen koyo al-halas ataupun sisa jenar ndak. Cuman itu kan ada wilayah capaian spiritual yang tidak boleh dibagi sebenarnya kan. Yeah. Bahkan kalau di tradisi pesantren maupun apa itu kan ada ilmu yang sifatnya sir, hanya boleh untuk anak tertentu atau santri tertentu. Iya, ya memang sudah mencapai makomnya itu. Itu makanya yang ini belum berani saya keluarkan. Saya akan memilah mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu akan saya pilih lagi. Ketiga buku niki jenengan langsung terbitkan bersama-sama atau ada beberapa penerbitan? Bersama-sama ini. Sama-sama nggih. Makanya dinamakan trilogi. Jadi satu kesatuan, 3 buku dalam satu kesatuan. Oke, jadi sekaligus membeli 3 buku. 3 buku nggih. Agar tidak terputus nanti ceritanya nggih. Nggih, ada tambahan? Mas Bukir? Cukup itu ya. Ya, mungkin untuk penutup ini ada istilah traktatus logico. Iya itu. Nah, ini gimana ya Pak ini? Ini bahasanya kok apa kaitannya dengan Gila warung kopi enggak nemu deh saya itu. Ben rodok keren toh. Ben rodok keren. Traktatus logico. Ketika kita bicara traktatus di masa lampau, para filsuf, para pemikir itu saling menggoda. Nek kentekan ide, nggoda koncone, ayo
omahe kono. Ki duwe pemikiran apa dek iki? Diparani. Kayak dhewe ngerjai koncone gitu loh. Yang culik lah. Terbatas ngobrol tapi serius. Isinya muatan-muatan serius. Tetapi ketika keilmuan ini semakin dimodernkan, kemudian istilah itu justru mengalami apa namanya ya? Pembaruan ya. Yang awalnya jagongan nyantai tapi serius menjadi benar-benar serius dan sangat akademik. Pemalingan makna lah. Nah, jadi kayak simposium, kayak seminar, kayak medeni gitu loh. Yeah. Nah, di sini saya coba untuk mengambil apa namanya ruh kelamaan. Ayo ngobrol santai, tapi serius di dalamnya. Nah, ini orang yang sudah terlanjur mempelajari ilmu sekarang, mesti kecilek di situ. Karena serius belas. Tapi begitu dia selesai membaca, insya Allah, harapan saya ada nilai, ya, bukan fakta ya, bukan data, tapi nilai. Karena di spiritnya suluk dan serat atau karya sastra apapun itu tidak sedang memunculkan namanya data-data empiris, tetapi nilai yang ditanamkan. Harapan saya nilai itu bisa diterima oleh yang membaca. Yeah. Saya teringat membaca satu artikel di media. Sebesar apapun ide jenengan, sebesar apapun ide kita, sebagus apapun ide kita, kalau tidak menulis akan dilupakan. Nah, ini salah satu langkah Kang Sawir ini untuk membuat dokumentasi tertulis ide-idenya, dan semoga bisa diterima di kalangan Gen Z ya, atau generasi-generasi berikutnya lah. Salah satu peninggalan bukti tertulis dari Kang Sawir ini. Ya, tadi saya sempat ditanya Mas Doni. Ki koyo AI aku nolak. Nah, orang hari ini kan tidak tahu apa namanya sejarah visual ya, sejarah visual. Kalau orang di usia dengan saya dan jenengan, memorinya ingat novel lama enggak? Ya, novel. Kayak buku-buku cerita tahun 80-an. Kalau Mas Doni karena akrab dengan anak-anak sekarang, melihatnya ini AI. Generasi AI dan sudah curiga di dalamnya ditulis dengan AI. Tapi enggak apa-apa. Kalaupun sudah ada kecurigaan itu saya malah seneng. Saya paling seneng kalau ada orang curiga. Ada respon. Ada respon berarti kan begitu. Daripada tidak ada respon sama sekali kan. Ini payu purang. Oke. Cukup menarik dan sangat menarik obrolan kita saat ini, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang ada di dalam pikiran kita itu sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis agar tidak hilang menguap begitu saja. Terima kasih. Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu kan. Ya, tuh. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kehadirannya Kang Sawir. Teman saya Kang Barir telah menemani dan hadir di studio. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.